Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar untuk tema 7 tentang kepemimpinan. Pada subtema 1 yaitu pemimpin di sekitarku. Nah, di sini kita akan belajar tentang nilai-nilai kepemimpinan dan menjadi seorang pemimpin. Untuk menambah pemahaman kita akan belajar nilai-nilai kepemimpinan dari pemimpin yang ada di sekitar dan pemimpin idola, maka kalian harus mengenal bagaimana perilaku dan sikap serta karakter pemimpin-pemimpin tersebut. Nah, belajar dari lingkungan, di sini kalian akan bertambah pengetahuan tentang nilai-nilai kepemimpinan saat diajak berbincang dengan tokoh di lingkungan sekitar dan meneladani nilai-nilai yang ditunjukkannya. Nah, kalian juga bisa mengunjungi tempat kerja seseorang tokoh seperti ketua RT, ketua RW, atau kepala desa ataupun kepala kecamatan. Nah, kemudian kalian bisa berdiskusi tentang program-program yang pemimpin-pemimpin di sekitar kalian rencanakan. Nah, di sini kalian bisa kerjasama dengan orang tua untuk memahami tentang nilai-nilai kepemimpinan. Nah, sering-seringlah berdiskusi pelajaran-pelajaran yang sudah kalian pelajari, sehingga kalian akan terbantu apabila diperlihatkan contoh konkret nilai-nilai kepemimpinan dari orang-orang di sekitar kalian. Teman-teman, coba perhatikan gambar gambar yang pertama. Coba diamati dan gambar yang kedua. Menurut kalian, kegiatan apa sih yang ditunjukkan pada gambar pertama dan gambar kedua? Nah, pada gambar pertama, pada sebelah kanan pada sebelah kiri itu ditunjukkan sedang ada musyawarah di desa. Itu diikuti oleh para warga. Dalam bermusyawarah pasti dipimpin oleh seorang tokoh, bisa kepala desa ataupun salah satu warga di situ. Nah, kemudian pada gambar kedua di situ juga sedang rapat. Pada saat rapat juga dipimpin oleh seorang tokoh entah itu pemimpinnya ataupun manajernya Nah, kamu pernah menyaksikan kegiatan rapat RT tidak di lingkunganmu? Coba ceritakan bagaimana sih caranya mereka memimpin rapat. Nah, teman-teman, kemudian dalam kegiatan di atas itu ada seorang pemimpin. Coba sebutkan. Yang pertama itu berperan sebagai apa, yang kedua sebagai apa. Nah, teman-teman, sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam suatu rapat atau dalam suatu pembahasan masalah? Menurut kalian, kemampuan-kemampuan apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Nah, teman-teman, untuk bisa mengetahui bagaimana tentang kepemimpinan, kita akan belajar lebih lanjut pada pembelajaran ini Ada banyak pemimpin di sekitar lingkungan kalian. Nah, kira-kira siapa saja? Betul ada ketua RT. Di keluarga dulu, di keluarga ada siapa? Ada seorang ayah atau kepala keluarga. Nah, kita baca di halaman 2 dan halaman 3 itu ada bacaan tentang, di halaman 3 ada bacaan tentang Ibu RT sang pemersatu. Nah, teman-teman, Ustazah ceritakan isi bacaannya nanti kalian baca sendiri Nah, Ibu RT sang pemersatu di situ adalah tokohnya bernama Ibu Erika. Ibu Erika itu tinggal di Kampung Sehat Melati. Kesehariannya Ibu Erika itu sebagai pengajar. Namun di desanya dia juga sebagai
ibu RT, ketua RT. Nah, meskipun dia seorang perempuan, tetapi dia bisa menjadi pemimpin karena dipilih oleh para warga untuk memimpin di RT tersebut. Di Kampung Sehat Melati, khususnya di RT-nya Ibu Erika ini, ya, Ibu Erika mencanangkan beberapa program. Nah, visi misinya Ibu Erika itu berkaitan dengan kampung sehat, sehingga Ibu Erika selalu mengajak warganya untuk hidup sehat. Nah, suatu hari Ibu Erika mengajak warga ya mempraktikkan pengelolaan sampah, kemudian juga selalu memotivasi warganya. Dengan cara apa? Dengan cara Ibu Erika turun membersihkan lingkungan dalam setiap kegiatan kerja bakti. Meskipun seorang ketua RT, namun Ibu Erika ini dia selalu mencontohkan, meneladani untuk membuat keteladanan sebagai seorang ketua RT. Nah, Ibu Erika berencana mendirikan pos pelayanan terpadu ya. Ini supaya warganya semuanya mendapatkan pelayanan kesehatan dengan mudah. Nah, suatu hari Bu Erika mengumpulkan warganya dan menyampaikan ajakannya. Nah, penyampaian ajakan Ibu Erika ini dalam bahasa Indonesia sering kita sebut sebagai pidato. Nah, dalam berpidato itu ada beberapa ya kerangka dalam pidato atau urutan pidato. Kalian masih ingat ya urutan-urutan pidato? Yang pertama memberikan salam, kemudian salam pembuka. Nah, dalam memberikan salam ini ya, kita lihat apakah warganya itu beragama Islam semua ataukah ada yang non-muslim. Kemudian kita memberikan salam secara umum. Nah, kemudian pada pembuka ini disampaikan apa yang akan disampaikan dalam pidato tersebut ya, berarti topik utama yang akan dibahas. Nah, kemudian setelah itu ada isi pidato. Dalam isi pidato itu Ibu Erika menyampaikan tujuannya, yaitu untuk mendirikan pos pelayanan terpadu. Di sini Ibu Erika mengajak apa? Mengajak para pelayan kesehatan, khususnya seperti dokter, bidan, untuk setidaknya meluangkan waktu untuk melayani tetangga-tetangganya di kampungnya ya. Nah, Ibu Erika ini mengajak warga-warga sekitar juga ya untuk pola hidup lebih sehat, lebih baik. Supaya apa? Supaya di kampungnya lebih sejahtera juga. Karena salah satu ciri-ciri masyarakat sejahtera yaitu masyarakatnya sehat. Nah, kemudian dia juga menanamkan keyakinan kepada masyarakatnya bahwa kesehatan itu bukan tanggung jawab setiap individu, bukan tanggung jawab perseorangan, melainkan semuanya ya. Bukan tanggung jawab hanya pelayan kesehatan, tapi semuanya terus turut menjaga kesehatan, termasuk kesehatan lingkungan. Di sini mengajak semua warga masyarakat untuk turut ya dalam kegiatan mewujudkan kampung sehat. Nah, coba di situ setelah semua isi pidato disampaikan, Ibu Erika memberikan penutup pidato. Penutup pidato biasanya berisi apa? Berisi ucapan terima kasih. Kemudian atas perhatian semua warga-warga yang telah mendengarkan dan memperhatikan, kemudian datang ke dalam pertemuan tersebut dan mengucapkan harapan dan doa. Nah, kemudian diakhiri dengan salam penutup. Nah, teman-teman, di dalam berpidato berarti ada apa saja? Pertama, ada pembicara. Nah, kita bahas ya di sini. Siapakah nama pembicara dalam pidato pada bacaan? Nama pembicaranya yaitu Ibu
Erika. Dia seorang pengajar ataupun guru sekaligus berperan sebagai ketua RT yang disebut sebagai Ibu RT. Nah, kemudian siapakah pendengar pidato? Pendengar pidato tersebut adalah warga kampung Sehat Melati. Nah, kemudian yang terakhir, bagaimana sikap kepemimpinan Ibu RT dalam bacaan tersebut? Ayo, kira-kira apa tadi? Yang pertama, selalu memberikan keteladanan yang baik, contoh ya, contoh yang baik. Kemudian mengajarkan nilai-nilai luhur kepada warganya, karena dalam satu warga kampung memiliki nilai-nilai yang berbeda dan terkadang terjadi perselisihan. Karena itu, di sini Ibu Erika mengadakan beberapa kegiatan ya. Supaya apa? Supaya warga kampungnya bersatu. Di sini mengajarkan nilai-nilai luhur, mengingatkan kembali nilai-nilai luhur yang harus dimiliki oleh warganya. Nah, teman-teman, silakan kalian baca sendiri ya. Nah, kemudian di sini Ustazah jelaskan tentang pidato. Pidato itu sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Berarti di dalam pidato khususnya ada tujuan yang ingin disampaikan. Untuk menuju tujuan yang ingin disampaikan tentu ada urutan pidato. Nah, dalam bacaan Ibu RT Sang Pemersatu selain ada pembicara yang menyampaikan pidato tersebut dan pendengar, ada juga tempat berlangsungnya pidato dan suasana ketika pidato disampaikan. Nah, dalam bacaan tersebut disampaikan ketika ada kegiatan. Ketika ada kegiatan mau mengawali, sebelum kegiatan diawali, Ibu Erika memberikan sambutan, memberikan pidato, memberikan rencana kegiatan yang akan dilakukan ya di kampung sehat. Nah, teman-teman, ini konsep pidato. Jika kalian akan membuat pidato, kalian harus tentukan dulu temanya. Kemudian pembicaranya. Kira-kira pembicaranya ini sebagai apa perannya? Kemudian pendengar. Nah, dalam berpidato itu harus disesuaikan dengan pendengar. Apakah usianya itu umum, ada yang muda, ada yang tua, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pendengarnya. Jangan berbicara dengan menggunakan bahasa Inggris di depan warga kampung misalnya yang tidak paham bahasa Inggris. Nah, gunakan bahasa yang bisa didengar oleh pendengar. Kemudian tempatnya dilihat. Bagaimana suasana dan tempatnya? Kalau tempatnya di lapangan berarti kita harus menggunakan mix ya. Kalau tidak ada mix itu suaranya harus keras. Kalau di dalam ruangan mungkin tidak tidak perlu keras-keras ya. Nah, tanpa menggunakan mic saja masih bisa mendengar, tapi kalau di ruangan terbuka itu harus ada soundnya ya. Nah, itu harus diperhatikan semuanya. Kemudian urutan isi pidato. Untuk mencapai tujuan apa yang ingin disampaikan, itu harus urut, ada salam. Kalau tiba-tiba kalian berbicara, kemudian langsung menyampaikan tujuan, itu kurang tepat ya. Harus salam dulu, kemudian salam pembuka. Maksud saya berbicara di sini itu untuk membicarakan tentang apa itu harus disampaikan. Nah, kemudian tujuan atau isi pidato itu harus disampaikan dengan jelas ya, dan jangan terlalu panjang lebar, cukup dijelaskan maksud dan tujuannya ya. Kalau terlalu lama juga tidak baik ya. Kemudian penutup jangan lupa disampaikan ucapan terima kasih, harapan, dan juga doa. Nah, pada salam penutup ya, kalian sampaikan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitu ya.
Nah, Ibu Erika ini seorang ketua RT yang hebat ya, kata Lani. Nah, si Edo, iya, perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin yang baik. Nah, tadi urutan kerangka pidato, kalian silakan lihat ya bacaannya. Di situ yang pertama ada salam pembuka, tetapi di bacaan tersebut langsung ke pembuka. Mungkin salam pembukanya sudah disampaikan di awal kan, itu pada isi bacaan. Pada pembuka, nah di sini Ibu Erika menyampaikan, Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pentingnya kebersamaan untuk kesejahteraan warga. Kesejahteraan yang saya maksud kali ini adalah kesehatan. Bagi saya, warga yang sejahtera adalah warga yang sehat. Nah, ini pembuka. Jadi yang mau disampaikan itu tentang apa? Yaitu tentang pentingnya kebersamaan dan kesejahteraan warga. Salah satunya yaitu warga yang sehat. Nah, kemudian pada isi pidato apa yang disampaikan oleh Ibu Erika? Di sini disampaikan, wargaku tercinta, kita boleh berbangga kampung kita dijadikan contoh oleh banyak pihak. Pola hidup bersih yang kita nikmati hasilnya ternyata tidak hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri, namun kita tidak boleh berpuas diri. Masih banyak hal yang harus kita kembangkan bersama untuk menjadi lebih baik, lebih sehat, dan lebih sejahtera. Kemudian lanjutannya masih dalam isi pidato. Untuk melanjutkan cita-cita mewujudkan kampung sehat, saya mengajak seluruh warga aktif terlibat dalam pos pelayanan terpadu yang akan kita kelola bersama. Mari kita berusaha mewujudkan masyarakat sehat secara mandiri. Saya percaya bahwa kesehatan masyarakat harus menjadi perhatian kita semua. Saya menunggu peran setiap warga, para dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya. Mari sisihkan sedikit waktu untuk menyumbangkan ilmu dan tenaga Bapak dan Ibu demi kesehatan lingkungan terdekat. Bukan pundi uang yang akan bertambah, tetapi pundi amal yang akan berlimpah. Bukan untuk ketenaran nama sebagai orang hebat, tetapi demi kehidupan kampung yang sehat dan kuat. Nah, itu adalah isi pidato yang disampaikan oleh Ibu Erika. Selanjutnya penutup. Nah, penutup di sini Ibu Erika menyampaikan, Bapak dan Ibu, terima kasih atas seluruh dukungan yang telah diberikan selama ini. Terima kasih juga telah datang ke acara rutin bulanan di hari ini. Semoga pertemuan kita kali ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh warga. Nah, berarti dalam penutup itu ada ucapan terima kasih dan juga harapan serta doa. Nah, kemudian pada salam penutup disampaikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu ya. Nah, ini adalah gambar Edo yang telah mendengarkan pidato ya. Ternyata Edo itu akan mengalami masa pubertas. Nah, di sebelah kanannya itu adalah masa Edo ketika sudah mengalami masa pubertas. Nah, di sini ada beberapa cara menyikapi masa pubertas yang akan kalian alami. Yang pertama itu harus menjaga kebersihan tubuh. Dalam menjaga kebersihan tubuh berarti apa-apa yang harus dilakukan? Nah, tentunya rajin mandi ya. Karena apa? Kelenjar minyak dan kelenjar keringat itu meningkat. Akibatnya wajah itu mudah berjerawat dan tubuh berbau kurang sedap. Sehingga rajinlah mandi 2 kali sehari dan kenakan pakaian yang mudah menyerap keringat. Pakaian yang lembab oleh keringat itu menjadi sarangnya kuman. Dan kuman itu dapat menyebabkan bau tidak sedap dan menimbulkan penyakit kulit. Nah, kemudian yang kedua adalah menjaga kesehatan. Di sini berarti kalian harus rajin olahraga dan menjaga makanan yang masuk ke dalam tubuh kalian. Makan makanan yang sehat dan bergizi. Nah, makan makanan yang sehat itu sangat membantu dalam pertumbuhan badan. Pilih makanan yang berasal dari bahan-bahan segar dan diolah dengan cara yang sehat.
Misalnya tanpa pengawet, pemanis buatan, atau penyedap rasa. Perbanyak pula minum air putih ya untuk menggantikan cairan yang keluar berupa keringat, untuk menggantikan cairan-cairan tubuh yang hilang. Nah, di sini juga harus rajin berolahraga. Kemudian yang ketiga, hati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis. Artinya pada masa puber ya, organ reproduksi itu telah aktif. Oleh karena itu, ketika bergaul dengan lawan jenis itu dalam batas yang wajar. Hindari berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan. Hindari kontak yang tidak perlu, misalnya ketika mau meminjam buku bisa sesama yang perempuan saja ya, yang muslim sama muslim, yang muslimah sama muslimah, begitu. Nah, kemudian memilih bacaan dan tontonan yang sesuai dengan umur kalian. Jadi, kalau dalam mengakses film, mengakses hiburan, atau mengakses apapun sekarang kan lebih mudah, dan tapi kalian juga harus lebih bijak dalam memilah ya, mana sih tontonan yang bermanfaat untuk kita dan mana yang tidak bermanfaat. Nah, itu harus pandai-pandai memilah ya. Memilah artinya yang tidak perlu jangan ditonton ya. Tonton tontonan yang bisa menjadi tuntunan ke arah yang baik, begitu. Nah, kemudian rajin beribadah. Dalam menyikapi masa pubertas yang akan kalian alami, rajin-rajinlah beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Rajin sholat, rajin mengaji, berdoa, berpuasa ya. Ini kan mau mendekati puasa. Nah, ingat, siapa yang masih banyak hutangnya itu segera dilunasi ya. Demikian ya cara-cara menyikapi masa pubertas. Nah, teman-teman, Ustazah ingatkan kembali, dalam masa-masa pubertas atau masa-masa dalam menghadapi pubertas, kalian harus melakukan kegiatan-kegiatan yang berdampak positif. Jangan melakukan kegiatan yang berdampak negatif. Nah, demikian penjelasan dari Ustazah. Jangan lupa kerjakan tugasnya, tugas dan kewajiban sebagai anak, sebagai pelajar, sebagai hamba Allah ya. Demikian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.